Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan ini meskipun dalam keadaan asinkronus. Kedua kalinya salam beserta salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, dimanapun berada, Ibu doakan semoga senantiasa dilimpahi kesejahteraan, keimanan, kesempatan, serta kesehatan yang memadai. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep seorang da'i, yang mana tema pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang memuat pertemuan ke-12 hingga ke-13. Yang mana pada kesempatan ini nanti Ibu akan menjelaskan terkait dengan karakteristik seorang dai itu seperti apa, dan sepertinya Ibu pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian konten yang kedua adalah tantangan yang dihadapi oleh para dai dan daiyah kita, dan poin terakhir itu ada tugas yang akan teman-teman lakukan pada pertemuan ke-12 hingga ke-13. Indikator yang pertama adalah karakteristik seorang dai. Di sini ada 5 karakteristik seorang dai. Yang pertama ada iman dan takwa, yang mana pada poin ini dai harus memiliki iman dan takwa yang kuat agar dapat menyampaikan ajaran Islam dengan benar dan berwibawa. Iman dan takwa akan menjadi landasan bagi dai untuk berdakwah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Itu poinnya. Kemudian yang selanjutnya ada Yang selanjutnya ada ilmu dan pengetahuan, yang mana pada poin ini tentunya dai harus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas tentang Islam agar dapat menjawab pertanyaan dan menjawab tantangan dari orang-orang yang tidak sepaham. Nah, kemudian ilmu dan pengetahuan akan menjadi bekal bagi dai untuk berdakwah dengan lebih meyakinkan. Bagaimana caranya seorang dai atau daiyah menyampaikan tentang ajaran Islam kalau dia sendiri pun tidak memiliki ilmu bahkan pengetahuannya. Jadi harus memiliki kedua-duanya, ilmu dan pengetahuan. Nah, kemudian di poin yang ketiga tentu ada akhlak yang mulia. Semua dai maupun dai harus memiliki akhlak yang mulia agar dapat menjadi teladan bagi para mad'u atau orang lain. Nah, akhlak yang mulia akan menjadi atau membuat dai lebih dihormati dan disegani oleh masyarakat. Itu poinnya. Jadi ketika seorang dai dan daiyah memiliki akhlak yang mulia, maka itu akan menjadi poin tersendiri bagi para masyarakat bahwa dia akan dihormati dan disegani, ya. Kemudian yang keempat ada kemampuan berkomunikasi. Jadi percuma kalau mempunyai iman dan takwa, ilmu dan pengetahuan, akhlak yang mulia, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi dai itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik agar dapat menyampaikan ceramahnya atau ajarannya dengan jelas dan mudah dipahami, ya. Kemampuan komunikasi yang baik akan membuat dai lebih efektif dalam berdakwah, ya. Kemudian di poin yang kelima ada kegigihan dan kesabaran, ya. Bukan dai dan daiyah namanya kalau tidak gigih dan sabar. Tuh. Nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang dai agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam dakwah, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam mendakwai masyarakat kita pasti dan tentu akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di lapangan, ya. Tantangan-tantangan yang dimaksud itu ya nanti kita lihat pada pembahasan yang lain, ya. Ini pembahasan terkait karakteristik seorang dai. Nah, di poin selanjutnya kita akan membahas ada tantangan, atau ini adalah indikator kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para dai dan daiyah kita. Kita bergeser pada slide selanjutnya. Di bagian tantangan tentu ada yang namanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah, ini yang akan saya bahas adalah tantangan internal.
Tantangan internal bagi dai atau daiyah itu ada 4. Yang pertama, kurang ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang kurang baik. Selanjutnya kurang percaya diri. Jadi ini tantangannya ya. Dan yang terakhir itu adalah lemah dalam komunikasi. Oke, pembahasan tantangan internal dalam berdakwah itu sudah, sedangkan yang kedua atau poin selanjutnya adalah tantangan eksternal para dai dan daiyah kita. Yang pertama ada penolakan dari masyarakat. Tentu kita pernah melihat ya, atau mungkin ada yang pernah mengalami bahwa yang namanya berdakwah itu tantangannya adalah harus siap-siap untuk ditolak dari masyarakat. Jadi tidak selamanya masyarakat mau dengan tangan terbuka menerima kedatangan para dai atau daiyah kita di daerahnya, ya. Kemudian tantangan yang kedua ada permusuhan dari orang yang tidak sepaham. Nah, ini kadang terjadi ya di kalangan para dai dan daiyah kita mengalami penolakan di masyarakat apabila masyarakat mengetahui bahwasanya ustadz atau ustazah yang akan datang di kampung mereka itu tidak memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Misalkan dari Muhammadiyah ke NU atau NU ke Muhammadiyah, Muhammadiyah ke Wahdah dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tantangan yang pernah dihadapi para dai dan daiyah kita hingga saat ini. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru ya sebenarnya. Kemudian yang ketiga, fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para dai dan daiyah kita ketika mereka menghadapi masyarakat luas sana ketika ingin menyampaikan sebuah kebaikan. Tantangan yang ketiga ini biasanya menghinggapi diri mereka. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka para dai perlu memiliki persiapan yang matang, baik dari segi ilmu pengetahuan, akhlak, maupun keterampilan komunikasi. Selain itu, para dai juga perlu memiliki tekad yang kuat dan semangat yang ikhlas dalam berdakwah. Berikut ada beberapa tips yang saya bagikan kepada teman-teman sekalian untuk menghadapi tantangan dalam berdakwah. Yang pertama, tentu perbanyak ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, memperbaiki akhlak, karena sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa akhlak itu menjadi tameng atau merupakan modal bagi para pendakwah supaya mereka disegani dan dihormati oleh masyarakat luas. Kemudian tips yang ketiga, perkuat kepercayaan diri. Kemudian tingkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, dan yang poin terakhir dan penting adalah sabar dan ikhlas. Oke, kita sudah tiba pada indikator yang ketiga adalah tugas, yang mana tugas pada kesempatan ini adalah tugas kelompok. Temanya adalah wawancara dai. Nah, poin yang pertama, mahasiswa kami beri kebebasan untuk memilih mau berkelompok dengan siapa. Namun, personilnya kami batasi 4 hingga 5 orang. Nah, kecuali di kelas PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, kami jadikan satu kelompok saja, karena dalam satu kelas itu hanya ada 6 orang. Jadi di kelas PBI satu kelompok. Kemudian di poin ketiga, setiap kelompok wajib melakukan wawancara dengan dai yang ada di Kota Palopo. Ya, yang ada di Kota Palopo. Kalau mau mewawancarai dai dan daiyah, khususnya di UM itu ada juga. Boleh ke Ustadz Yusuf, Ibu Duryani, Ibu Surya Palama, siapa lagi ya? Ustadz Taslim boleh, ada Ustadz Ibrahim juga, dan beberapa lagi dai dan daiyah yang bisa kalian wawancarai. Nah, daftar pertanyaannya Ibu batasi juga ada 5. Ada sudah berapa lama menjadi dai, kemudian mengapa memilih menjadi dai atau daiyah, kemudian apa suka dan duka menjadi seorang dai atau daiyah, dan apa tantangannya, dan pesan untuk para dai dan daiyah di luar sana. Kalau ada yang ingin menambahkan boleh, tetapi yang pokok ini ada 5 pokok pertanyaannya.
Tugas ini kami berikan selama 2 pekan, jadi berlangsung selama 2 pekan ya. Kalau BK itu deadline-nya ya atau batas pengerjaan tugasnya itu tanggal 2 Januari 2024, sedangkan di kelas akuntansi dan kelas PBI itu deadline-nya atau batas pengerjaan tugasnya ada di tanggal 4 Januari 2024 dan terakhir kelas PG PAUD itu deadline-nya ada di tanggal 6 Januari 2024. Jadi dicatat baik-baik tanggal deadline-nya. Nah, kemudian poin yang keenam, membuat film dokumenter selama melakukan wawancara yang berdurasi 2 hingga 3 menit sebagai bukti pelaksanaan tugas. Ya, jadi kami butuh ada rekaman selama kalian melakukan wawancara dengan narasumber. Tuh. Nah, bukti pelaksanaan tugas ini atau pembuatan film dokumenter ini silakan di-upload di Google Drive yang telah Ibu bagikan linknya ini. Boleh nanti perwakilan kelas atau ketua tingkat meminta linknya kepada saya, kemudian dibagikan ke teman-temannya. Tuh. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Kemudian diingat ketentuan-ketentuan dalam pengerjaan tugas. Dan akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.